Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Sugimin MPD, selaku Kepala SMP Pondok Jaya. Yang saya hormati, Ibu Tririni MPD, selaku Wakil Kepala SMP Pondok Jaya. Yang saya hormati, Bapak Subarna Martadinata, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Pondok Jaya, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Jaya. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segenap dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara field trip pengelolaan dan pengolahan limbah sampah. Perkenalkan, saya Cece. Dan saya Zaza. Dan kami akan menjadi MC pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membaca susunan hari ini ya. Nah, yang pertama itu ada pembukaan oleh MC, doa 4 agama, lalu ada sambutan Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya, lalu yang keempat ada webinar pengolahan sampah, dan yang terakhir itu penutupan oleh MC. Kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu ada doa 4 agama yang dipimpin oleh Kak Aziz, Kak Jessica, Kak Kristo, dan Saras. Pada Kak Aziz, Kak Jessica, Kak Kristo, dan Saras dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz, saya akan memimpin doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nadimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami warga peserta SMP Pembangunan Jaya di Zoom dalam melaksanakan kegiatan field trip di tengah pandemi ini. Ya Allah, ampuni dosa kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami. Karena kesabaran dan keteguhan iman kepada kami. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kelancaran kegiatan hari ini, dan memudahkan dalam segala urusan. Kuatkanlah kami di saat kondisi seperti ini. Jauhkanlah kami dari keadaan yang buruk. Semoga dengan keadaan ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica, saya akan memimpin doa agama. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam surga mulia, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih penyertaan hidup pada kami. Tuhan, sebentar kami akan menyelenggarakan acara field trip. Berkatilah acara ini dari awal sampai akhir agar diberi kelancaran. Berkatilah untuk seluruh warga SPG agar diberi kesehatan dan juga dunia cepat membaik. Demikian doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Kristo akan memimpin doa agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala ucapan syukur kami panjatkan atas segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan selama kami hidup. Bapa, pada pagi yang cerah ini, kami mengucap syukur karena kami dapat bangun dan memulai aktivitas. Sebentar lagi kami akan melaksanakan acara kawah kepemimpinan. Semoga acara yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Kami juga mendoakan Bapak Ibu Guru dan keluarga kami, semoga senantiasa Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Hanya dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Saras akan memimpin doa secara Hindu. Om Swastiastu. Om Samgajadwam Sam Wadadwam Sambo Manamsi Janatam. Dewa Bagam Yata Purwe Sanjanana Upasate. Samana Mantra Samiti Samani Samanam Manasaha Cita Mesam. Samana Mantram Abi Mandraewa Samanena Oa Bisa Jomi. Samaniwa Akuti Samana
Putrayani wah samanam astuwo manoyatawa susahasati. Om Ida Sang Hyang Widiwasa, semoga field trip pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan teratur tanpa ada yang dapat mengganggu kita. Dan semoga Engkau terus melindungi kami dari wabah virus yang sedang melanda dan juga segala kejahatan. Dan semoga semua keputusan yang dibuat hari ini adalah yang terbaik. Om Santi 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 Om. Terima kasih Kak Aziz, Kak Jessica, Kak Kristal, dan Saras karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya apa nih, Zah? Nah, acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya. Kepada Bapak Sugimin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Zaza dan Cece. Selamat pagi yang terhormat Pak Subarna Marta Dinata, Bapak Ibu Guru, serta karyawan dan anak-anakku kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang Bapak sayangi dan banggakan. Jaya. Puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di kesempatan yang membahagiakan ini, ya, dalam rangka penyelenggaraan field trip secara virtual yang kedua. Ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah field trip dengan kita berkunjung ke salah satu museum yang ada di Jepang dan juga bagaimana penjelasan Ibu Indri terkait dengan pengolahan sampah yang ada di sana. Sekarang kita akan melihat ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Subarna Martinata, Sudit yang ada di Sudin, ya, suku dinas, ya, bersihan yang ada di Jakarta Barat terkait dengan pengelolaan dan pengolahan sampah yang ada di kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, ya, kita dapat juga peran serta dalam kehidupan lingkungan kita. Harapan kami dari sekolah dan anak-anak semua bahwa baik di rumah maupun dimanapun juga anak-anak kami adalah tidak memproduksi sampah, ya. Jadi termasuk juga mengelompokkan sampah dan pengolahan sampah. Jadi menciptakan sampah seminimal mungkin karena itu adalah salah satu peran kita yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, sebetulnya kalau kita melihat bagaimana pengolahan sampah yang benar, ya di sekolah sebenarnya sudah diciptakan, sudah disediakan tempat sampah, ya ada 3 jokok, ya. Jadi kalau bisa memang sisa-sisa makanan tidak menjadi sampah, makanya kita ada budidaya ikan. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memanfaatkan sampah itu. Lalu ada biofori, ya kalau bisa daun-daun tidak dibuang tapi dimasukkan di situ. Ya, lalu digunakan untuk pengolahan kompos, ya itu adalah salah satu cara juga. Ya kita menggunakan sampah-sampah organik untuk menjadi pupuk, ya, dan lain-lain ya yang bisa kita gunakan, termasuk juga memanfaatkan barang-barang bekas yang kita gunakan untuk keterampilan-keterampilan. Itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan ya dalam rangka kita meminimalis sampah yang ada. Nah, anak-anakku semua, mudah-mudahan hari ini materi yang disampaikan oleh Pak Subarna, ya anak-anakku bisa mengambil hikmahnya, ya bisa mengambil manfaatnya. Dan yang penting adalah bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga sampah di sekitar kita itu adalah tidak ada, dan kita kalau ada kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Selamat mengikuti field trip yang kedua di tahun ajaran 2021-2022, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan anak-anakku tetap dalam kondisi sehat, ya. Semoga semuanya dalam kondisi baik, ya. Kita nanti, ya, pemerintah sudah akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Anak-anakku sudah perlu memikirkan lagi karena awal September kemungkinan sudah akan diselenggarakan pertemuan pembelajaran tatap muka secara terbatas. SMP sudah di BC sudah ada vaksin,
sampai saat ini yang belum vaksin dengan kendala-kendala yang lain adalah kurang lebih hanya 46 siswa dari 307. Jadi tidak banyak. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti juga sudah vaksin dengan cara kalau misalnya ada yang perlu vaksin dan sebagainya, kalian perlu menghubungi Wiki supaya dikomunikasikan dengan lembaga-lembaga yang lain yang menyelenggarakan vaksin, karena Sekolah Mengaran Jaya sudah dengan adanya vaksin yang kedua sudah tidak menyelenggarakan lagi secara mandiri, sehingga kalian perlu nanti kami sudah kerjasama dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan dan sebagainya bisa untuk menitipkan anak-anak kami yang belum vaksin. Saya kira itu saja dari Pak Gimin. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini anak-anak semua, dan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Sugimin atas sambutannya. Nah guys, abis ini itu adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih. Wow, emang abis ini ada apa tuh, Zah? Pada penasaran kan? Nah, abis ini itu ada acara webinar pengolahan sampah yang akan dijelaskan oleh Bapak Subarna Marta Dinata yang merupakan pengawas kebersihan seksi peran serta masyarakat dan penataan hukum Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Acara webinar ini akan dipandu oleh Bapak Bara. Kepada Pak Bara, dipersilakan. Oke, terima kasih Zaza dan Cece MC terkondang saat ini ya di SMP Pembangunan Jaya. Selamat pagi anak-anak SMP Pembangunan Jaya yang Pak Bara sayangi dan Pak Bara banggakan. Jaya. Semangat ya pagi ini. Ya ini udah di akhir bulan Agustus ya. Kita memasuki bulan September, dan bulan September itu kan katanya bulan yang ceria. Ya, ada lagunya tuh ya. Betul ya Pak Subrana ya, ada lagu September ceria ya. Iya. Nah ini dari hadir juga di tengah-tengah kita Pak Subrana Marta Dinata nih. Kenapa Pak Bara nanyain lagu September ceria Pak Subrana? Karena hobinya bermusik ya Pak ya, dengar-dengar. Iseng aja Pak. Ini kebetulan juga lagi di studio lagi, jadi biar lebih enak aja. Kalau di kan kebetulan lagi jam kantor ya Pak, jadi nanti biar nggak terlalu berisik. Jadi pindah ke studio biar sendirian. Sudah luar biasa. Di belakangnya banyak gitar-gitar guys. Jadi kalian yang suka bermusik nih, Pak Subrana adalah Pak Bara, perkenalkan dulu ya Pak Subrana bekerja di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat. Alamat kantornya di Jalan Perdana Nomor 2 Grogol Petamburan. Nah, jabatannya saat ini pengawas kebersihan seksi peran serta masyarakat dan penataan hukum. Jadi berhubungannya nih sama masyarakat langsung gitu. Jadi anak-anak dalam Suku Dinas Kebersihan tuh ada yang bagian lapangan ya, bagian eksekusi yang menyiram tanam tuh kalau nggak salah juga termasuk ya Pak Subrana ya. Nah, termasuk kita menindak juga perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan, kan ada penataan hukum. Nanti kita panggil sampai nanti kita segel dia kalau bandel gitu. Nah itu ya, jadi menarik nanti Pak Subrana akan bercerita. Ya, kita bahas semua. Dan ya. Pak Subrana ternyata pernah menjadi guru geografi di SMA N5 Jakarta. Jadi sama materi kali ini dan kebetulan disampaikan pada anak-anak SMP Pembangunan Jaya. Jadi di SMP Pak Subrana ini sudah menerapkan sekolah ramah lingkungan gitu ya. Gokil banget sih. Pemisahan. Kemudian kita juga udah waktu tatap muka terakhir ya sebelum pandemi kita mengurangi plastik. Kemudian juga kita membiasakan anak-anak untuk mengisi ulang botol minum di sekolah seperti itu. Jadi mungkin ke depan Pak Subrana nanti dari materi ini kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan lagi bagaimana kita menjaga lingkungan ya. Pak Subrana Marta Dinata ini ada hubungannya apa dengan Raden Edi Marta Dinata nih, pahlawan nasional? Oh tuh orang tua saya namanya ngidolain itu pahlawan kan ada tuh. Itu kan. Cocok lah sekarang jadi pahlawan lingkungan ya teman-teman ya. Jadi Pak Subrana Marta Dinata tanpa banyak panjang lebar lagi, saya persilakan untuk memberikan materi kepada anak-anak SMP Pembangunan Jaya yang hebat-hebat ini. Silakan Pak. Ya.
Baik, selamat pagi adik-adik semua, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah Pembangunan Jaya. Perkenalkan, nama saya Subarna Marta Dinata. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Ya, nanti kalau nggak jelas langsung di itu aja dibilang ya. Takut jaringan di kantor agak ini nanti takutnya nggak terdengar. Posisi saya sekarang sebagai pengawas di Sudis Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Itu kalau teman-teman kan dari Bintaro lumayan jauh jaraknya ya, nggak jauh dari Studio Indosiar kantor saya tuh di Jelambar. Betul tadi udah disampaikan oleh Pak Bara, namanya nggak jauh nih, saya Barna Pak Bara manggilnya. Beda N-nya aja Pak. Jadi dulu memang saya kan basic dari geografi UNJ, memang harusnya menjadi guru ya, guru SMA di geografi. Jadi sempat mengajar juga di SMA 95 selama 1 tahun waktu itu. Kebetulan memang penelitian saya itu tentang pengolahan sampah organik dan organik. Nah, jadi sesuai dengan skripsi saya mungkin setelah jadi guru sebetulnya sama aja sih Pak. Jadi di Sudin Lingkungan Hidup ini kan ada yang namanya seksi humasnya juga ya, yang berhubungan dengan masyarakat kalau dulu. Kalau sekarang mungkin dirubah jadi peran serta masyarakat. Nah, sama juga kita berhubungan juga mengajarkan masyarakat juga, termasuk lebih bahkan cakupannya mungkin lebih luas juga, anak-anak sekolah juga. Terus ada mungkin pasar segala macam, jadi yang berhubungan dengan penghasil sampah, masuk perusahaan-perusahaan juga. Jadi kita sosialisasikan tentang bagaimana cara mengelola sampah yang baik, seperti itu. Untuk hari ini mungkin ada beberapa tema dan video nanti yang akan saya sampaikan juga sesuai dengan judul. Karena memang posisi kita ini SMP Pembangun Jaya itu Bintaro masuknya yang itu ya di Tangerangnya ya, bukan di Jakartanya ya. Nah, iya kebetulan kalau saya kan memang di Jakarta Barat. Nanti mungkin saya akan sharing seperti apa sih pengelolaan sampah yang ada di Jakarta Barat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, mudah-mudahan nanti ini juga bisa diterapkan di sekolah teman-teman. Jadi kalau dulu tuh sebelum pandemi ya, jadi di awal 2018-19 pandemi itu mulai di 2020 ya. Di 2020 sempat tuh waktu itu di awal-awal bulan ada beberapa sekolah juga dari daerah Bintaro juga, saya lupa. Jadi kalau nggak salah itu SMA. Jadi dia berkunjung langsung ke tempat kami. Nanti ya mudah-mudahan kalau sudah selesai pandemi, saya mau ngundang langsung nih teman-teman dari Pembangunan Jaya untuk datang. Jadi kita punya tempat, nanti di akhir saya tayangkan videonya, lokasi kami. Jadi kita punya tempat yang kita namakan, kalau teman-teman mungkin kalau wisata itu biasanya ke tempat-tempat yang bagus ya. Nah kalau kita di Jakarta Barat ada yang namanya wisata edukasi pengelolaan sampah. Tempatnya ada di Cengkareng, di belakang Mall dan Mogot. Dan kalau ngomongin mall pasti pada tahu semua ya. Di belakang Mall dan Mogot nggak jauh. Nah, di situ ada lokasi namanya Asrama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dalam luasnya itu lebih kurang 5,9 hektar. Jadi di dalam asrama itu lengkap semua pengelolaan sampah. Jadi kita bikinnya kayak modelnya tempat wisata. Jadi biasanya anak-anak sekolah tuh datang, jadi dia nanti akan mensimulasikan gimana sih pengelolaan sampah, sehingga mereka tahu nih. Saya yakin di sini adik-adik semua belum tahu nih. Jadi sampah yang adik-adik hasilkan setiap hari, baik itu dari rumah, dari sekolah, nanti ujungnya ada di mana? Tahu nggak ada di mana? Mungkin adik-adik ada yang bisa jawab nggak proses mungkin dari awal tuh sampah dihasilkan sampai ujungnya itu ada di mana, tahu nggak di mana? Akhirnya ada di mana? Air. Silakan. Yang bisa menjelaskan untuk menjawab? Ya, Rafa gimana Rafa? Diselokan nanti. Keselokan. Gimana? Nanti kalau sampah yang air biasanya keselokan. Got.
Sampah air ke selokan. Kalau sampah plastiknya, kertasnya, botol kemana tuh? Yang anorganik. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Biasanya cuma dibuang sampah doang. Kalau situ nggak tahu. Oh ya, saya tanya Rafa di rumahnya itu sampahnya kan pasti ya nggak mungkin dibuang sembarangan, pasti ditaruh di tong sampah ya. Ya. Rumahnya. Nah, setelah taruh tong sampah, terus dikemanain biasanya? Biasanya nanti dikasih ke tukang sampah. Nah, kasih tukang sampah. Kita pernah mikirin nggak tuh sampah yang dibawa tukang sampah itu terus dibawa kemana lagi tuh sampahnya? Akhirnya di mana gitu? Nggak tahu. Tahu kan ya. Jadi gini, nanti kita akan coba mungkin saya ada beberapa gambar juga sebelum paparan, ini masih pembukaan. Nanti yang menggambarkan sampah kita itu dari hulu sampai hilirnya, ujungnya itu diapakan, terus dikemanakan, terus gimana sih kondisi tempat sampah kita sekarang itu yang di akhir, apakah sudah penuh atau nanti kalau udah penuh kita mau buang sampahnya kemana lagi gitu. Nah, nanti adik-adik mungkin di sini saya berikan gambaran sehingga nanti ke depannya kalau mau buang sampah sembarangan, terus minimal kalau tadi Pak Kepala Sekolahnya menjelaskan di sana udah menggunakan tempat tumbler ya, atau tempat-tempat minum udah jarang yang menggunakan botol aqua ya. Atau kalau kita menamakannya eco office kalau di kantor. Jadi kebetulan di kantor saya juga semua karyawannya udah nggak ada yang menggunakan botol lagi. Jadi kita minum harus pakai gelas. Jadi nggak ada minuman kemasan lagi. Sehingga tujuannya apa sih sebetulnya kayak gitu? Yaitu untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Mungkin adik-adik pernah lihat di TV tuh di daerah Wakatobi kalau nggak salah ya. Di Wakatobi itu pernah ada ikan paus, itu ketika dibelah perutnya isinya apa? Pernah lihat berita? Ya betul tuh, pernah lihat berita itu kan ya? Sampah plastik. Adik-adik tahu Indonesia itu penghasil sampah plastik terbanyak keberapa di dunia? Kedua. Indonesia. Oke, kedua. Yang pertama? Penghasil sampah terbanyak pertama? Cina, Pak. Kanada. Cina. Tadi betul tuh yang jawab Cina. Jadi kita urutannya kedua. Jadi kalau negara Cina itu penghasil sampah yang paling pertama. Nah ini udah sangat kalau saya bilang memprihatinkan. Jadi tepat kalau mungkin Pak Kepala Sekolahnya mengambil kebijakan tadi untuk pelarangan penggunaan mungkin kemasan botol plastik. Nah karena plastik itu udah mungkin kalau kita lihat dari ininya proses penguraiannya paling sulit penguraiannya. Nah, ini nanti saya akan share ya, mungkin bisa diterapkan di sekolah adik-adik. Kita di Jakarta Barat punya yang namanya ada bank sampah di sekolah-sekolah, jadi hampir sekolah-sekolah adiwiyata, kebetulan saya juga membina sekolah adiwiyata, terus di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta, mereka sudah banyak membuat yang namanya bank sampah, terus juga komposter, ada lagi yang namanya yang terbaru yang lagi viral itu adalah Black Soldier Fly, yaitu pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan lalat hitam. Oke. Mungkin saya udah bisa share screen ya? Sudah. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke. Terlihat di layar? Terlihat. Lihat ya. Oke. Lihat di layar pojok kiri bawah. Kelihatan nggak? Ada gambar apa tuh kira-kira tuh? Yang sebelah kiri. Itu gambar apa tuh? Gunung atau apa? Oke, bukit ya. Kayak bukit. Selain bukit apa lagi? Ada yang nyebut lain lagi nggak? Sampah. Oke, tadi ada yang ngomong sampah tuh ya. Sampah. Oke.
Truk sampah. Adik-adik kalau di jalan itu pernah lihat nggak truk sampah ketemu gitu, truk sampah? Pernah. Ukurannya lumayan besar ya, truknya ya. Ya, Nah, iya. adik-adik lihat tuh kan ada truk yang berbaris ya di sebelah kiri ya, yang lagi baris. Tuh, itu lagi baris, itu lagi antri di tempat pembuangan akhir. Kalau kita di DKI ada yang namanya di Bantar Gebang, tuh di Bekasi. Nah, jadi ini truk sedang antri dan itu yang di atas berbukit itu adalah sampahnya. Jadi gunungan sampah itu yang sehari itu dihasilkan oleh DKI sekitar 7.000 sampai 7.500 ton. Jadi kalau diibaratkan itu bisa hampir setengahnya Monas. Sampah yang dihasilkan oleh DKI. Dengan luas di sana itu ada 110 hektar dan terbagi menjadi 5 zona. Nah, itu. Dan itu ada yang warna kuning juga tuh eskavator ya. Nah, itu dia yang merapihkan untuk kondisi sampah. Dan menurut kepala dinas kami, usianya ini tahun 2021 di Bantar Gebang itu katanya udah mau tutup. Jadi kita udah nggak bisa nanti buang lagi ke sana. Kalau di Tangerang ada yang tahu TPA-nya ada di mana, tempat pembuangan akhirnya, lokasinya? Ada yang tahu nggak ujungnya sampah kalian ada di mana nih? Kalau di DKI di tempat saya ada di Bantar Gebang. Nah kalau Tangerang ada di mana? Ayo, ada yang bisa jawab? TPA-nya Tangerang ada di mana? TPA Tangerang. Jadi tempat ujung pembuangan sampah yang ada di Tangerang itu ada di mana? Masa nggak ada yang tahu sampahnya nanti dibawa kemana? Ayo, ada yang bisa nggak? Rafa tahu nggak Rafa? Tempat pembuangan akhir, Pak. Aku nggak tahu. Tahu. Yang lain nggak ada yang tahu nih dari berapa siswa nih? Total 200 lebih. Ayo. Tempat pembuangan akhir, Pak. Tempat pembuangan akhir apa nggak salah? Iya, tempat pembuangan akhir. Kalau Jakarta kan adanya di Bekasi di Bantar Gebang. Kalau Tangerang tempatnya ada di mana? Pembuangan akhirnya nih kayak gunungan sampahnya. Ada yang tahu nggak ada mana? Jadi kalian biar tahu nih nanti kondisi di sana udah kayak gimana sih sebetulnya, sehingga kalian nanti kalau mau buang sampah atau mau beli, misalkan mau beli nasi uduk, nggak usah pakai plastik lagi, minimal harus bawa tempat kayak gitu. Jadi nggak nyampah lagi. Kalian biar tahu. Di mana? Tangerang? Lokasinya? Rawa Kucing, Pak. Oke, betul. TPA Rawa Kucing. Ada yang udah pernah ke sana? Mungkin rumahnya dekat atau rumah saudaranya dekat sana. Pernah dengar nggak daerah sana, Rawa Kucing? Mungkin belum kali ya. Nah, nanti kalau udah mungkin kuliah atau nanti SMA lah mungkin ada tugas apa, atau nanti kuliah ada penelitiannya tentang sampah. Nah, pasti kalian akan ke sana juga lah. Pasti akan melihat gimana sih kondisinya. Nah, nanti di sini pun di Bantar Gebang pun kayak gitu. Nah, ini saya cerita sedikit di sini ya, di Bantar Gebang ya, adik-adik. Jadi tentang sampah itu di sana ada lebih kurang ratusan pemulung ya. Pemulung yang mengais rezeki di sana. Jadi saya pernah tanya tuh kepada satu orang bosnya. Jadi satu hari itu minimal mereka dapat antara 100 sampai 200 ribu. Jadi hanya bermodalkan pancongan ya, dengan karung itu mereka bisa mendapatkan uang nilainya bisa sampai 200 ribu. Tergantung dari mereka mau mencari barang-barang yang laku dijualnya atau enggak. Nah, bahkan salah satu bosnya namanya kita bos pemulungnya di sana yang menampung barang-barang, dia itu bisa sampai 1 bulan itu bisa lebih kurang 50 juta dapat dari sampah tuh. Dan di kampungnya rumahnya pasti bagus-bagus yang kayak gitu. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kalau kita kelola sampah dengan baik itu, sampah juga nanti akan ada nilai rupiahnya.
ada harganya. Seperti nanti di video akhir saya akan tayangkan itu anak-anak yang ada di kita. Mungkin kalau di Pembangunan Jaya udah buat bank sampah belum? Udah mungkin udah pernah dengar atau udah ada di sana bank sampah atau belum? Belum ya? Sudah Pak, sudah ada. Oh sudah. Iya. Sudah apa belum? Kok ada yang godek-godek, ada yang sudah, ada yang belum, gimana? Sudah? Tadi yang jawab sudah siapa? Saya Pak, Bu Kiki Pak. Ibu ya, Bu Kiki ya? Ya, kami sudah kerjasama dengan Ya. Bank Sampah untuk sampah-sampah yang ada di Ya, Bu. SMP Pembangunan Jaya, rutin kami salurkan melalui Bank Sampah. Seperti itu Pak. Jadi kalau aktivitasnya selama COVID ini gimana Bu? Masih tetap berjalan? Nah, karena selama COVID ini tidak ada siswa yang hadir, jadi yang kami sumbangkan, yang kami titipkan di bank sampah itu biasanya sampah-sampah kertas, Ya. hasil buangan dari siswa, seperti itu. Atau buku-buku yang sudah tidak terpakai. Ya. Gitu, Pak. Nah, untuk di sana itu nanti sistem pembayarannya kan kalau di kami kan ada beberapa sistem ya Bu. Satu mungkin untuk sekolah langsung sepenuhnya keuangannya, nah satu lagi mungkin langsung diberikan ke siswa. Kalau di sana sistemnya seperti apa Bu? Diberikan ke sekolah, tabungan sekolah Pak. Oke, tabungan sekolah ya. Iya. Jadi nanti kita bisa sharing di sini. Nanti kalau kita juga di Jakarta Barat siswanya itu kita kerjasama dengan salah satu bank swasta ya Bu ya. Jadi nanti ada sistem itu pembayaran, mereka punya ATM tuh siswa masing-masing dan masuk langsung ke rekening mereka tuh. Jadi sistemnya udah menggunakan perbankan sehingga mungkin lebih menarik kali ya Bu ya, lebih menarik. Mungkin ini nanti bisa diterapkan lagi setelah pandemi kali ya Bu ya nanti ya. Nah, nanti Iya, kita di akhir itu nanti saya akan sharing videonya prosesnya seperti apa sih yang ada di Jakarta Barat. Barangkali mungkin kalau lebih baik nanti bisa Ibu terapkan juga di tempat sekolah Ibu. Ibu Bu Kiki ya? Bu Kiki Iya, Pak. berarti sebagai pengurusnya ya, pengurus bank sampahnya ya Bu ya? Bukan Pak, saya guru sains, guru biologi, Siap. dan juga pembina OSIS-nya. Ya, berarti kalau udah ada, nah nanti tinggal dikembangkan lagi ya Bu ya. Memang Ya. kita juga gitu Bu, jadi lagi pandemi gini bank sampahnya agak kurang berjalan. Nanti mungkin akan sedikit saya ulas ya Bu ya, biar adik-adik juga tahu kalau mendengar kata bank, kan pasti dia bank dan sampah. Kalau bank itu kan biasanya uang ya Bu ya, kalau ini Ya, sampah nih. betul. Nanti kita akan coba ulas ya. Ini berurut dulu, oke. Ini adalah kendaraan kami. Jadi adik-adik biar tahu juga ini yang oranye ini di pojok kiri ini adalah yang biasa ditemukan di jalan nih. Kalau adik-adik lagi jalan-jalan atau kalau lagi macet-macetan, kalau ketemu truk ini gimana wanginya? Mantap ya. Apalagi kalau ada tetesan-tetesan airnya tuh. Ini truk yang oranye ini nih. Wah, ini luar biasa nih. Wow. Iya, wow banget ya. Jadi kita kalau di DKI itu memang nggak bisa setiap jam nih kita buang, ini ada aturannya. Kalau yang platnya B ya, itu ada aturannya B, terus belakangnya ya pokoknya masih wilayah Jakarta DKI itu mereka ada jam-jamnya. Jadi nggak bisa setiap waktu buang karena mengganggu juga. Dan di tol juga ada jalur-jalur khususnya. Nah, lalu ini shovel untuk mengangkut sampah di tempat penampungan sementara. Nah, lalu yang ketiga kita namanya ada germor di sini. Germor tahu kepanjangannya apa? Nih, yang tiga ini nih, yang warna oranye. Tahu nggak germor apa? Germor itu adalah motor. Nah, ya Pak Mahmud tahu. Nah, yang terakhir ini di sini ada truk anorganik. Truk anorganik ini, Bu, mungkin kalau Bu Kiki biasanya dilayaninnya oleh kelurahan atau dari mana Bu? Kalau bank sampah di sana? Oleh dinasnya atau kelurahan Bu? Suaranya mati ya? Di mute. Ya, kita biasanya di sini ada dari dinas tempat ya Pak.
dinas lingkungan dari kelurahan mungkin ya, yang mengangkut sampah. Ya, pakai truk atau pakai gerobak motor ini, Bu? Pakai gerobak motor. Oke, siap. Nah, jadi kita juga bisa, kalau di kita tuh ada 2 armada ini. Jadi satu lagi yang menggunakan truk warna hijau. Jadi kalau truk hijau ini truknya lebih bersih dia. Lebih bersih dan kering. Nah, truk yang digunakan adalah truk anorganik ini. Oke, mungkin saya lanjut. Nih, jadi kondisi tadi yang kita lihat di awal adik-adik, satu hari Jakarta buang sampah sebanyak 7.500 ton. Nah, terus 2021 tempat penampungan airnya udah penuh tuh. Nah, nanti kita bingung mau buang kemana lagi. Akhirnya kita membuat beberapa strategi, salah satu diantaranya adalah strategi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Oke, kalau di DKI sudah dikeluarkan oleh peraturan gubernur oleh Pak Gubernur kita, Pak Anies, tentang pelarangan penggunaan kantong plastik. Mungkin sama kali di Tangerang sana juga di beberapa tempat retail seperti Alfamart, Indomart, itu masih menggunakan kantong plastiknya kalau di sana. Masih menawarkan nggak? Masih. Masih? Oh ya berarti belum keluar mungkin peraturannya. Nah kalau kita nih udah pure mungkin ya karena nggak jauh lah sama-sama di DKI. Kalau dia main aja ke Indomart, Alfamart mungkin ya udah nggak ada lagi karena Pak Gubernur kita melarang seperti Alfamart dan Indomart ini untuk penggunaan kantong plastik. Pasti mereka menawarkannya kantong belanja yang ramah lingkungan, yang kain itu bahan kain. Karena kalau ketahuan oleh pemerintah kita, mereka akan didenda sampai dengan nanti akan ditutup usahanya. Jadi sampai sebegitunya kita mengatur supaya di sumbernya ini kita udah batasi dulu. Sumbernya kita batasi dengan kebijakan-kebijakan. Nah, artinya konsumen juga mau nggak mau ya mereka harus tadi membawa kantong belanja yang berulang-ulang kali pakai, atau pilihannya nanti mereka akan membeli lagi. Kalau dulu atau kalau di Tangerang di sana itu kantong plastiknya kalau di Indomart itu bayar gak nanti? Atau gratis kantong plastiknya? Gratis atau bayar? Gratis dikasih biasanya. Bayar. Kasih. Masih gratis. Masih gratis ya? Aduh. Jadi mungkin dalam waktu dekat kali ya, nanti juga dari kementerian udah coba membuat peraturan ini, karena DKI kan lebih dulu, udah sejak 2018 kita sudah langsung menerapkan ini. Cuman proses sosialisasinya selama 6 bulan, artinya setelah Pergub ini turun kita nggak langsung menerapkan sanksi. Jadi kita menegur. Nah, beberapa tempat yang melanggar itu nanti akan kita tutup. Nah, salah satu tujuannya tadi kita akan menekan penggunaan kantong plastik dari sumbernya. Jadi di DKI sudah menerapkan itu. Jadi adik-adik mungkin nanti kalau belanja di Alfamart di daerah DKI kalau nggak dikasih kantong plastik jangan marah. Karena dari pihak tempat belanjanya itu dia udah diaturan sama bosnya. Jadi nggak boleh. Kalau mereka melanggar, tempat mereka nanti akan disegel atau didenda. Dendanya bisa puluhan juta gara-gara mengeluarkan kantong plastik doang tuh di kita gitu. Tapi kalau untuk di pasar-pasar tradisional di kami mungkin masih banyak. Karena pasar tradisional itu sifatnya masih pembinaan. Dan di pasar tradisional itu masih apa ya, kita longgarkan karena kayak daging, ikan itu pasti membutuhkan plastik, pengecualian seperti itu. Tapi kalau kayak di tempat-tempat ini kan bersih semua di Indomart, Alfamart, jadi mau nggak mau mereka harus menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Oke, berikutnya ada kita mengurangi sampah di sumbernya dengan mengolah sampah organik menjadi kompos, pupuk kompos. Mungkin saya yakin tadi Pak Kepala Sekolahnya juga sudah menyebutkan di sana sudah ada juga. Nah, saya akan sedikit jelaskan. Jadi sampah itu kan ada 3 jenis ya adik-adik ya. Yang pertama apa? Sampah jenis apa? Ya. Organik. Oke, Rafa, organik itu contohnya apa? Sampahnya itu biasanya ini aku ada coret-coretan di itunya. Ya pasti perpanya di aku. Iya, siapa yang isinya ya? Oke, Rafa tadi organik. Organik ya, contohnya apa? Contohnya tuh tulang bekas makan gitu paling. Betul.
Atau Terus apa berbuah. lagi? Gak tahu. Kalau daun-daun organik bukan? Daun-daun. Gak tahu kok daun. Oke. Jadi kalau organik itu adalah dari sisa makhluk hidup atau dari mungkin tadi Rafa sebutkan adalah sisa-sisa makanan. Nah, jadi kan kayak daun, terus tulang-tulang ikan, terus sisa-sisa apa ya sayur-sayuran yang ada di rumah tangga dan banyak lagi organik itu. Buah-buahan juga termasuk. Nah, lalu yang kedua selain organik ada jenis sampah apa lagi nih? Masih ada 2 lagi. Yang kedua apa? Non-organik. Oke, non-organik atau anorganik. Contohnya apa? Ya. Plastik. Nah, betul. Salah satunya adalah plastik dan masih banyak lagi. Jadi kalau organik itu dia lebih mudah diurai. Artinya dia lebih mudah didaur ulang kembali. Tapi kalau anorganik itu agak susah. Kayak plastik, terus kertas, terus banyak besi termasuk. Nah, salah satunya aluminium, terus kaleng, banyaklah jenisnya. Terus yang terakhir apa? Setelah tadi organik, anorganik, yang satu lagi apa? Kalau di tong sampah itu dia warnanya warna merah. Tuh. Sampah apa? Di sekolah juga ada pasti, karena tadi Pak Kepala Sekolah itu udah punya 3 tong sampah. Hah? Organik udah kan berarti. Sampah B3. Yang sebut sampah B3 siapa tadi tuh? Cece, Pak. Iya, gimana? Caca ya? Cece. Oh, Cece. Cece gimana untuk B3 itu penjelasannya apa? Pengertiannya apa B3? Setahu saya itu sampah beracun. Iya. Jadi B3 itu merupakan singkatan. Jadi B-nya ada 3. Bahan berbahaya dan beracun. Contohnya apa? C. Limbah pabrik. Oh, terus apa lagi? Kalau yang dimasukin di tong sampah warna merah di sekolah itu biasanya bekas-bekas apa tuh? Jangan-jangan warnanya doang, dalamnya ya sama aja nyampur ya. Kaleng. Harusnya bisa. Gimana? Kalau yang warna merah itu harusnya contoh sampahnya apa kalau ada di sekolah? Kalau limbah kan nggak mungkin dimasukin ke situ, nggak muat. Contoh sampah sekolah deh yang B3 apa? Contohnya apa B3 yang ada di sekolah? Ayo. Ada yang tahu? Lab. Atau Lab. enggak? Kayak sih, lab mungkin. Baterai termasuk nggak, Pak? Nah, itu yang jawab baterai siapa tadi tuh? Saya, Pak Bagas. Oh, Bagas kelas 8, betul. Jadi salah satunya adalah baterai, betul. Jadi dia masuk ke bahan berbahaya dan beracun. Terus juga ada mungkin tinta bekas pengisian spidol, kalau sekolahnya menggunakan spidol. Terus juga bekas semprotan serangga, yaitu adalah bahan berbahaya dan beracun. Dia nggak bisa ditaruh di sembarangan, dia harus dipisahkan. Nah, ini saya tadi kan adik-adik kan masih belum tahu nih tempat-tempatnya nih. Jadi nanti setelah ini saya harap ya, jadi tong sampah yang punya di sekolah itu yang ada 3 warna, betul ya Pak Mahmud? Di sekolahnya ada tong sampah 3 warna? Iya Pak. Ya. Oh ya, jadi jangan sampai nanti isinya itu kan 3 warna itu maksudnya adalah isinya itu berbeda. Sehingga nanti memudahkan petugas dia untuk memisahkan. Jadi kalau yang hijau itu khusus organik, sisa makanan, terus sisa buahan, sayuran. Nah lalu yang kuning, warnanya apa aja sih? Kayak warna pelangi kan ya, merah kuning hijau ya? Nah yang kuning itu dia adalah anorganik, kertas plastik, jadi masukinnya ke situ. Nah nanti yang merah itu bahan berbahaya dan beracun. Beling juga termasuk nggak apa-apa dimasukin di B3. Nah, jadi setelah mungkin nanti saya kasih tahu nih, jadi kan adik-adik udah tahu nih dari sekitar 290-an siswa. Nah nanti mungkin kalau udah aktif ya di sekolah, atau mungkin nggak hanya di sekolah aja,
lagi jalan-jalan ke mall atau ke stasiun itu kita sekarang udah 3 tong sampah. Jadi adik-adik nanti buangnya sesuai dengan warna. Udah hafal kan ya, udah tahu ya. Jadi kalau yang hijau, saya ulangi lagi, yang hijau itu organik, daun-daunan, yang kuning itu adalah kertas plastik anorganik, yang ketiga merah itu kan berbahaya artinya, jadi bahan-bahan berbahaya masukinnya ke warna merah. Itu ya. Oke. Ini yang ada di layar kalian, ini adalah pengolahan sampah organik. Jadi yang sampah dari tong warna hijau nih, yang ada yang lagi naik ya di sebelah kiri atas tuh. Nah itu dia sedang mengolah sampah sisa makanan atau dari daun-daunan. Nah dijadikan apa? Hasil sampah organiknya dijadikan apa? Pupuk, itu jadi pupuk. Dijadikan pupuk kompos, betul. Nah jadi sampah-sampah sisa-sisa makanan kalian dijadikan pupuk. Nah pupuk ini digunakannya untuk apa? Pupuknya digunakan untuk apa nantinya? Media tanaman. Iya betul, untuk media tanaman. Apalagi gini, jadi di rumah tangga pun atau nggak harus di sekolah ya, adik-adik di rumah pun bisa membuat ini. Jadi menggunakan metode Takakura, adik-adik bisa searching lah metode Takakura. Jadi hanya menggunakan tong kecil, nah nanti sampah-sampah sisa makanan, sisa-sisa mungkin kalau di rumahnya ada perkarangan, ada pohon itu sisa-sisa daun, itu bisa dimasukkan ke dalam tong yang kalian punya di rumah, nggak harus besar kayak gini, kecil juga bisa. Nah nanti diapain sampah organiknya itu nanti sebelum kalian sebelum kalian masukkan itu kalian cacah itu dipotong-potong kecil sehingga nanti sampah organiknya mudah terurai. Lalu diapain lagi? Nanti ada tambahannya, biasanya namanya bioaktivator atau E4 atau sederhananya bisa menggunakan sekam atau ledak, bisa juga alternatifnya. Nah, jadi bisa dibuat juga di sekolah. Nanti kapan waktu, tadi seperti saya sampaikan di awal, saya ajak adik-adik untuk main ke tempat saya, jalan dekat Mall dan Mogot. Nanti kalian akan wisata ke museum. Nah itu udah biasa. Nanti kita wisata edukasinya ke tempat pengolahan sampah karena mungkin pandemi berakhir. Nanti saya undang ya Pak Mahmud ya, boleh nanti datang, mungkin dibagi, kalau 200 kayaknya nggak cukup tempat saya nih, maksimal 50 aulanya gitu ya. Nanti saya undang adik-adik untuk datang kalau udah pandeminya udah selesai, atau Bapak Ibu gurunya juga boleh nanti untuk berkunjung lebih awal, boleh ke sana melihat. Kita masuk ke ini dulu ya, ke bank sampah. Oke, ini adalah bank sampah. Kalau kita nyebutnya, kalau kita punya bank sampah namanya Satu Hati. Nah kalau yang adik-adik lihat di pojok kanan bawah itu ada anak-anak dari sekolah SD ya. Sekolah SD mereka kita sudah biasakan untuk menabung sampah di sekolah. Jadi kalau di sekolah yang ada di Jakarta Barat itu mereka bawa sampah setiap hari, sampah dari rumah ya. Sebagian juga dari rumah, ada yang sebagian mungkin sampah-sampah sisa di sekolah. Mereka menabung di sekolahnya. Lalu setelah menabung, nanti mereka anak-anak SD ini punya rekening sendiri, jadi mereka udah punya ATM. ATM-nya yang bikin dari Bank BNI itu gratis. Jadi sampah dari tabungan mereka di rumah itu nanti akan menjadi nilai nominal rupiah, dan rupiahnya nanti akan masuk ke dalam rekening mereka kalau di kami itu. Langsung mereka sekolah. Jadi bisa juga mereka langsung beli alat tulis dari sampah, dari botol-botol bekas mereka tabung. Nah, jadi nanti hasil dari tabungan mereka ambil atau mereka gunakan untuk membeli keperluan sekolah. Bahkan ada juga di satu sekolah, kalau tadi mungkin di Pembangunan Jaya biasanya uangnya kan dikumpulkan di sekolah. Nah nanti di sekolah ini biasanya mereka bisa juga untuk digunakan untuk jalan-jalan. Jadi dari sampah tuh mereka nabung, nanti kan sampahnya dibeli. Kalau tadi di Pembangunan Jaya mungkin yang ngambil dari Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan atau dari kelurahan, nah mereka kan nanti akan membayarkan. Nanti biasanya uangnya itu ya kalau di kami itu digunakan untuk wisata, biasanya setiap tahun tuh sekolahnya. Ada juga nanti kalau yang di pojok kanan ini kan ada Bank Sampah Langit Biru SD Jelambar 08 nih.
Jadi bank sampahnya itu digunakan biasanya siswanya langsung masuk ke rekening dan digunakan untuk membeli alat-alat tulis mereka. Atau buat jajan juga bisa. Jadi ATM-nya bisa nyolokin di mana aja langsung. Di ATM bersama juga bisa masuk. Nanti di akhir videonya adik-adik bisa lihat. Nah ini adalah prosesnya nih adik-adik. Proses bank sampah itu, jadi adik-adik ngumpulin sampahnya di sekolah. Ini seperti yang ada di pojok kiri bawah. Nanti kakak-kakaknya jemput tuh. Dari Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup, dia jemput yang baju-baju oranye ini nih. Pakai menggunakan truk. Jadi mereka jemput lalu dibawa ke bank sampah induk. Harusnya kan sampah kalian itu tadi dibawanya kan ke TPA ya, ke Bantar Gebang. Nah untuk mengurangi volume sampah di sana, maka diolah nih yang namanya bank sampah induk atau bank sampah. Sehingga nanti di bank sampah ini nggak dibuang, tapi nanti akan didaur ulang kembali. Misalkan botol itu nanti akan dihancurkan menjadi biji plastik kemudian dicetak kembali. Entah itu buat spare part motor, atau buat bahan-bahan rumah tangga yang bahan dasarnya plastik, atau buat dicetak kembali menjadi botol. Nah itulah proses daur ulang, sehingga sampahnya nggak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi dia muter lagi, kayak gitu. Sehingga lingkungan juga tidak tercemar. Kalau koran itu biasa dibikin bubur koran atau dibikin bubur, nah, nanti di sana dicetak kembali mungkin menjadi kertas lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi muter lagi, nggak mencemari lingkungan lagi. Itu adalah proses salah satu tujuan dari bank sampah untuk mendaur ulang. Oke, saya play ya. Nanti kalau berhenti bilang aja ya. Nanti ini durasinya sekitar 6 menit. Oke. Baterai 20. Jalan ya videonya ya. Ya, sudah Pak. Bank Negara Indonesia atau BNI 46 mengajak kita semua untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satunya dengan gerakan BNI Sampah Menjadi Tabungan. Gerakan kepedulian lingkungan yang dikolaborasikan dengan gerakan edukasi dan literasi keuangan. Dimulai dari lingkungan pendidikan sekolah, di mana pendidikan merupakan tempat yang baik untuk mulai menanamkan kepedulian terhadap lingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah. Semua itu guna membentuk karakter generasi yang gemar menabung dan peduli terhadap lingkungan. Gerakan juga terus dilanjutkan untuk warga di lingkungan perumahan dan juga karyawan di perkantoran. Program Gerakan Ayo Menabung dengan Sampah bersama BNI merupakan Bank BNI mengawali gerakan ini dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Masyarakat kami bersama dengan BNI dengan gerakan Ayo Menabung dengan Sampah. Jakarta Barat sudah mempunyai bank sampah di tiap-tiap RW. Jadi bagi warga masyarakat yang punya sampah jenis apapun bisa menabung di bank sampah masing-masing. Kemudian juga bagi masyarakat yang punya komposting juga bisa menabung komposting di wilayah RW masing-masing. Dari tingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA, para murid membawa sampah yang sudah mereka pilah dari rumah untuk kemudian disetor ke bank sampah yang ada di unit sekolah mereka. Saat menyetor sampah ini, sampah ditimbang, dicatat berdasarkan harga dan bobot sampah. Pencatatan ini dikonversi dalam rupiah dan akan langsung dicatat dan ditransaksikan secara online oleh agen 46 ke dalam rekening masing-masing siswa. Tabungan BNI itu baru namanya anak zaman now. Alhamdulillah sekarang sampah bisa menjadi berkah. Yuk teman-teman, mari kita wujudkan lingkungan sekolah dan rumah yang bersih dan nyaman dengan ikutan nabung sampah bersama Bank BNI.
Sampah-sampah yang ada di sekolah ini kemudian dibawa menuju bank sampah atau BSU untuk proses lebih lanjut. Untuk kemitraan Sudin LH menjelang 1 tahun keinginan kami dari Sudin LH bukan cuma pengolahan sampah anorganik, tapi juga pengolahan sampah organik yang lain. Dan ini sudah kita coba untuk bank sampah anorganik melalui kemitraannya dengan dunia pendidikan. Nah, ini kemitraan kami dengan BNI 46, mudah-mudahan BNI maju dan Sudin LH Jakarta Jawa Barat juga maju dan masyarakat Jakarta Barat juga maju untuk mengelola sampahnya. Sampah menjadi rupiah, sampah menjadi berkah. Tidak hanya menyasar dunia pendidikan, Bank BNI juga mengajak seluruh warga, pekerja PPSU, dan lembaga untuk aktif dalam kegiatan positif ini. Dan juga terus akan dikembangkan untuk para karyawan di perkantoran, baik pemerintah maupun swasta. Saya lebih semangat pilah sampah dalam bekerja, karena hasil konversi sampahnya bisa masuk ke dalam tabungan Bank BNI. Terima kasih Bank BNI. Sampai BSU, sampah juga akan ditimbang bobotnya, dicatat dan dikonversi dalam rupiah, dan akan langsung dicatat dan ditransaksikan secara online oleh agen 46 untuk selanjutnya kemudian ditransfer ke dalam rekening masing-masing peserta melalui aplikasi agen 46 yang terkoneksi dengan sistem perbankan. Menabung sampah sekarang menjadi lebih aman karena saya memiliki buku tabungan dan ATM BNI. Kasih BNI. Sampah-sampah dari BSI, BSU ini berakhir di tengah sekolah dan mengubah sampah menjadi nilai dayakan aktivitas menabung dengan cara yang mudah, nyaman, dan murah. Ayo menabung dengan sampah. Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai serta mendidik masyarakat memperdayakan aktivitas menabung dengan cara mudah. Ini saya coba share, nanti akan di-share ke mungkin grup sekolah adik-adik ya. Oke, berikutnya mungkin yang terakhir penutup, kita akan melanjutkan untuk paparan terakhir tentang pengolahan sampah dengan menggunakan metode, nah ini yang lagi viral nih, metode Black Soldier Fly. Oke, saya kembali ke paparan lagi. Nah, ini adalah gambar lalat hitam. Nah, namanya adalah Black Soldier Fly, BSF. Kenapa kita bahas ini? Nah, ini di DKI, di kita termasuk mungkin hampir di beberapa daerah juga, memanfaatkan lalat hitam ini sebagai pengurai sampah yang untuk menghabiskan sampah organik. Nah, itu yang di pojok kiri, yang warna hitam itu adalah jenis lalat. Lalatnya aslinya ini kan karena digambar biar jelas itu diperbesar. Aslinya lalatnya kecil, kurus, kayak modelnya kayak tawon. Kalau lalat hijau itu kan yang jorok itu kan biasanya dia gendut ya.
Kalau kita lihat pasar tuh lalatnya gemuk-gemuk. Nah kalau untuk black soldier fly, lalatnya kurus, hitam, dan dia tidak makan, dia hanya minum. Nah ini yang putih-putihnya ini kalau di lalat hijau itu kan menghasilkan namanya apa? Telurnya itu nanti akan menjadi apa? Belatung. Lalat hijau. Beda ini apa sih namanya yang dimakan pun beda. Dia lebih bersih dan dia ukurannya besar di belatung itu. Nah, kalau kemarin saya nerima dari beberapa sekolah ke tempat kami di wisata edukasi pengelolaan sampah, anak-anak demen nih kayak ginian buat main-mainan dipegang, tapi ada juga yang memang yang geli. Nah kita gunakan si magotnya ini untuk mengurai sampah. Dia yang makan sampah, sayuran, sampah-sampah organik. Jadi si maggot ini dia mampu menghabiskan sampah organik 5 kali dari bobot berat-badannya. Artinya kalau sampahnya misalkan ada 10 kilo, berarti kita butuh berapa kilo maggotnya untuk menghabiskan sampah 10 kilo? Berapa? Jadi si maggot ini dia mampu menghabiskan 1 kilo satu maggot itu bisa menghabiskan sampai dengan 5 kali dari bobot tubuhnya. Ya kalau kilo berarti kita butuh berapa kilo maggot untuk menghabiskannya? Butuh berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo ya? Bukan 20 tadi ya? 20 apa 2 kilo nyebutnya? Jadi kita butuh 2 kilo. Artinya emang ini maggot ini sangat efektif dibanding yang tadi tong komposter. Karena dia lebih cepat memakan sampah organik atau mengurai sampah organik untuk dihabiskan. Nah lalu nanti sisanya itu akan menjadi pupuk. Nah ini adalah siklus hidupnya lalat tadi. Jadi dia menjadi larva terus menjadi peripupa sampai dengan nanti akhir itu akan menetas menjadi lalat kembali. Dan lalat ini unik, beda dengan lalat lainnya, dia usianya hanya 6 sampai dengan 8 hari. Jadi setelah ya 1 minggu lah, setelah 1 minggu nanti lalatnya nanti akan mati. Jadi dia habis kawin, terus dia bertelur dan dia mati. Jadi akan siklusnya seperti itu aja. Dalam satu siklus ini total harinya ada sekitar 40 hari, 40 atau 44 hari. Nah ini ada lihat di depan, di layar ini ada hasil dari maggot tadi. Nah maggot ini biasa digunakan untuk pakan ternak, untuk makan ayam, untuk makan ikan. Nah lalu dikeringkan juga nih, ada di sini nih biasanya untuk pakan burung nih yang maggot kering. Nah kotorannya itu dijadikan pupuk organik, jadi si maggot ini bisa dimanfaatkan semuanya. Subrana mau? Yap. Yang di share screen layar ininya bukan PowerPoint. Mana Pak? Jadi yang di share sepertinya ini layar Zoom-nya bukan layar PowerPoint saja gitu. Oh gitu ya? Renyak ininya. Jadi PowerPoint-nya berarti nggak muncul ya? Coba saya coba sekali lagi ya. Masih ini ya? Udah. Jelas gambarnya. Terima kasih Pak. Berarti tadi nggak kelihatan yang ininya ya? Ini kelihatan tadi udah? Tadi ini udah kelihatan? Udah Pak. Ya, tadi udah kelihatan ya. Nah ini siklusnya tadi ini belum kelihatan ya yang ini ya? Belum, yang ini tadi belum kelihatan. Nah ini saya ulang ya. Ya maaf tadi kalau nggak ditegur saya nggak tahu tuh. Tadi kalau di sini sih tampilannya PowerPoint aja tadi. Oke, adik-adik lihat di sini adalah siklus hidupnya. Jadi tadi saya sampaikan di awal si maggot ini
Ini maggot nih, yang ini nih, yang putih. Kalau ini lalatnya yang hitam, dia mampu menghabiskan 5 kali dari bobot tubuhnya. Artinya kalau sampah 10 kilo yang tadi saya tanyakan, itu cukup 2 kilo maggot ya mampu menghabiskan dalam waktu ya sekitar 2 atau 3 jam. Itu habis sampahnya langsung mereka makan. Dan ini sangat efektif untuk mengurangi sampah di sumbernya. Jadi sebelum dibawa ke Bantar Gebang, sampah udah habis duluan di sumbernya. Nah ini adalah siklus hidupnya. Jadi adik-adik lihat yang dari mulai mana dulu ya? Lalat dulu apa telurnya dulu ya? Oke, dari telurnya dulu deh. Dari lalatnya dulu. Lalatnya ini dia bertelur. Nah, usia telurnya itu sekitar antara 6 sampai dengan 8 hari. Nah, lalu dia mulai menjadi alfa muda. Nah, nanti di sini ini usia maggot nih yang saya buletin merah. Usia 6 sampai 12 hari. Ini adalah usia produktif. Artinya maggot lagi rakus-rakusnya makan pada usia ini. Usia 6 sampai dengan 12 hari. Ini maggot lagi produktifnya makan. Jadi kita taruh aja tuh di sampah organik, dia langsung makan cepat. Nah, lalu berikutnya adalah peripupa. Peripupa ini dia udah mulai menghitam. Dan mungkin udah nggak makan lagi. Jadi usia ini udah siap, nanti dia akan ditaruh lagi di kandang dan menjadi lalat lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah pupa. Pupa ini udah nggak bergerak dia. Udah nggak bergerak, udah siap keluar jadi lalat. Nah, lalatnya nih yang di atas, dia masa hidupnya antara berapa hari masa hidupnya? 28. Ya, taruhlah tengah-tengahnya 1 minggu ya. Jadi dia habis kawin, bertelur, dia mati. Jadi maksimal 1 minggu dia hidupnya. Nah, jadi lalat ini gitu umurnya, cuma sebentar. Karena dia nggak makan, dia hanya minum. Terus dia bertelur. Nah, makannya kapan nih? Pada saat dia menjadi maggot atau larva di sini. Kayak gitu prosesnya. Itu di Jakarta itu kita gunakan untuk pengolah sampah organik. Dan hampir di setiap kecamatan udah ada. Jadi di kecamatan kalau kita main ke belakangnya itu ada namanya, kalian kalau ngelihat jadi nanti udah nggak bingung lagi. Jadi udah pernah tahu gitu. Kok lalat dipiara gitu. Nah, tapi ini lalatnya beda. Adik-adik boleh lah, sekarang kan informasi terbuka, boleh searching nanti maggot aja kata kuncinya. Nanti di sana akan dijelaskan, atau di YouTube bisa lihat banyak. Jadi maggot ini dia proteinnya sangat tinggi. Bahkan kalau teman-teman saya tuh ada yang iseng dia bikin peyek dari maggot, asal nggak geli aja. Karena proteinnya tinggi. Dan dia dikasih makannya itu dari buah-buahan sisa pasar, artinya buah yang udah benar-benar matang, yang nggak mendekati busuk juga sih, sayur-sayuran. Jadi makannya jelas dia yang bersih-bersih, sehingga maggotnya jadi dia bisa mengontrol maggotnya bersih. Dan proteinnya tinggi. Jadi kalau kita bandingkan untuk pakan ternak dibandingkan dengan yang apa sih namanya kalau makan ternak, buat makan ayam namanya apa tuh? Kalau kita beli yang buat pakan ayam namanya apa? Pakan ayam, pakan ikan apa? Pelet. Oh ya, pelet. Atau kopan atau dedek kali ya. Nah, dibandingkan dengan dia dikasih makan ini, maggot, dia pertumbuhannya jauh lebih cepat yang maggot. Karena proteinnya sangat tinggi, si maggot ini. Proteinnya dan dijual. Adik-adik lihat aja di jual beli online. Maggot ini dijual 1 kilonya bisa sampai 20 atau 30 ribu 1 kilonya. Bahkan kalau yang sudah dikeringkan nih kayak gini nih, muncul di layar, ada? Muncul gak? Ya udah muncul. Nah yang nomor 2, maggot kering, ini dipakai buat pakan burung, ini harganya lumayan kalau udah dikeringkan. Pakai penggorengan ditaruh aja, nanti diaduk-aduk dia akan mengering. Nah itu harganya lebih 2 kali lipat dibanding yang maggot fresh. Kalau maggot fresh bisa langsung nih dimakan lele. Lelenya paling 1 bulan udah bisa langsung panen tuh, cepat gede. Nah kalau yang kering ini biasanya buat makan burung atau makan ikan koi ya kayaknya, kayak gitu. Jadi adik-adik nanti nggak usah bingung lagi kalau lihat di kantor-kantor atau di pasar ada lalat tuh, ada kandangnya bahkan kayak kandang burung. Jadi itu lalatnya digunakan untuk mengurai sampah maggotnya dan dia lebih bersih. Maggotnya lalatnya ini nggak menimbulkan penyakit. Adik-adik boleh lihat nanti baca-baca di beberapa literatur atau referensi
dia lebih bersih dan tidak menimbulkan penyakit karena si lalatnya ini nggak makan. Yang makannya itu adalah maggot freshnya atau maggot hidupnya. Sebenarnya di sini ada beberapa lagi yang mau saya sampaikan juga terkait dengan, nah ini adik-adik di layar ada foto gambar orang nggak nih? Iya, ada 4 college. Nih, adik-adik mau saya ajak untuk datang ke sini nanti. Jadi kita itu di Bank Sampah Induk Satu Hati namanya ya, punya kita yang ada di dekat Mall dan Mogot tadi. Itu udah dikunjungi lebih kurang ada 23 negara udah datang ke sana. Kunjung wisata. Makanya adik-adik sayang nih kalau nggak nanti, kalau memang udah pandemi udah selesai, harus datang ke sana melihat tadi yang saya gambarkan, ada maggot, ada bank sampah, pengolahan sampah lah. Jadi nanti untuk bekal adik-adik nanti kalau mau kuliah di lingkungan atau nanti mau bikin pengolahan sampah di lingkungan di RT RW-nya, nanti adik-adik bisa langsung datang ke sana, lihat di sana proses pengolahannya secara langsung. Nah ini kan kalau saya hanya menayangkan video dan memaparkan aja. Nah, nanti adik-adik udah kegambar dan bisa melihat langsung. Tinggal datang aja ke sana sampai dengan hari Sabtu, Senin sampai Sabtu kita buka di sana. Kalau di pandemi gini bisa tetap buka, cuman kita batasin hanya 9 atau 10 orang boleh gitu. Kalau mau datang ke sana bisa kita tetap buka. Boleh nanti mungkin Bapak Ibu gurunya dulu yang mau datang ya Pak Mahmud, boleh nanti kita lihat langsung ke sana. Siap. Karena kemarin Pak dari kementerian udah memberikan penghargaan baru kemarin sekitar seminggu yang lalu. Jadi se-Indonesia Pak, dari total ada 11.500 bank sampah, Jakarta Barat mendapatkan salah satu apresiasi dari Bu Menteri. Jadi dari 7 bank sampah, jadi 7 bank sampah besar dari total 11.500, Jakarta Barat salah satunya yang mendapatkan penghargaan itu, diberikan langsung penghargaannya namun secara virtual ya oleh Bu Siti Nurbaya yang langsung memberikan apresiasi untuk bank sampah kami. Nah ini ada dari negara ASEAN juga udah datang, waktu itu kita sambut di sana. Terus juga ini dari Lingkungan Hidup Denmark sudah datang ke sana. Nah ini apresiasinya piagam tahun 2018. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya di sini ada lagi sih tentang, cuman kayaknya limbah COVID perlu kan ya adik-adik tahu? Atau cukup? Boleh aja. Boleh. Bapak Ibu gurunya gimana? Jadi ini sebetulnya informasi aja. Limbah-limbah COVID itu nanti dikemanakan gitu. Mungkin sebentar aja ya. Kan di jam itu sampai jam 10. Nanti mungkin 5 menit aja, setelah itu tanya jawab ya adik-adik ya. Ini saya mau memberikan informasi aja, wawasan secara umum. Biar adik-adik tahu ya. Jadi ujungnya nih limbah COVID ini dikemanain gitu ya. Biar tahu ya adik-adik ya. Oke, mungkin 5 menit saya agak cepat jelaskan tentang limbah medis. Oke. Jadi kita dari Dinas Lingkungan Hidup sama lah kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup baik di Tangerang maupun juga di mana? Di Jakarta Barat, di tempat kita atau di tempat adik-adik itu sama. Jadi dari Lingkungan Hidup atau dari kebersihannya mereka ada surat ini nih. Lihat di layar ada surat perintah dari Menteri Lingkungan Hidup untuk mengolah limbah infeksius hasil dari rumah tangga. Nah ini adik-adik garis bawahi, jadi nanti petugas lingkungan hidup itu hanya menangani limbah infeksius dari rumah tangga. Ya, jadi kalau yang di rumah sakit, puskesmas itu bukan ranah kami, itu ada khusus lagi. Kalau di puskesmas, kalau rumah-rumah tangga itu contohnya limbah infeksius, apa contohnya yang ada di rumah tangga? Contohnya apa? Limbah infeksius? Masker, Pak. Masker. Ya, tepat. Contohnya adalah masker. Jadi masker itu sebetulnya kalau di aturannya dia harus dipisahkan menggunakan wadah ini nih. Oke, tapi dia ditaruh dalam satu wadah. Lalu tugasnya lingkungan hidup ngapain? Kalau di permen peraturan menterinya atau di surat edaran kepala dinas kami. Pertama adalah
memberikan edukasi informasi kepada masyarakat agar jadi adik-adik sampah maskernya itu dipisahkan, jangan digabung dengan sampah lain. Lalu kita juga menyediakan sarana dan prasarana dipo. Artinya sebelum nanti dibuang ke Bantar Gebang, nanti akan ditaruh dulu di dipo. Nah, nanti ujungnya nggak dibuang ke Bantar Gebang, jadi ada yang namanya pihak ketiga. Jadi limbah maskernya dibawa ke Wastek, PT Wastek, atau Sinar Terang Jaya yang ada di Karawang. Lalu petugas kami juga harus dilengkapi APD untuk pengumpulannya. Nah, jadi yang pakai APD itu nggak hanya dari puskesmas, dari rumah sakit. Petugas lingkungan hidup kami pun mereka diwajibkan untuk menggunakan APD. Jadi alat untuk mengambil sampah-sampah masker yang ada di rumah tangga. Oke, lalu juga melakukan pengumpulan, penimbangan, dan pengawasan pengolahan limbah medis sesuai dengan tupoksi. Jadi kalau petugas kami mendapatkan juga ada masker misalkan, maskernya dicuci lagi daur ulang oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kami akan melakukan langkah untuk penindakan. Jadi kita juga mengawasi, itu adalah salah satu aturan yang ada di peraturan menteri. Jadi itu tugas kami juga untuk mengawasi. Nah, ini alurnya adik-adik. Jadi dari rumah tangga adalah tempat penampungan sementara. Jadi sebelum dihancurkan, jadi ditaruh dulu nih. Di setiap kecamatan harus punya satu minimal. Dipo namanya dipo limbah medis. Lalu ditimbang itu biar tahu beratnya berapa banyak. Nah, ini hasil akhirnya nih dari masker kalian. Nah, ini lihat nih, di pojok kanan itu ada yang kayak pabrik gini. Pabriknya ini biasanya dia jauh dari pemukiman masyarakat. Karena nanti limbah-limbah infeksius ini nanti ujungnya akan diapain? Kalau kita lihat dari bangunannya ini nanti akan diapakan? Lalu jadi masker ini akan diapakan, atau limbah-limbah infeksiusnya nanti ujungnya akan diapain? Dengar Pak Mahmud? Iya Pak, agak patah-patah Pak suaranya Pak. Patah-patah ya. Oke adik-adik, nanti limbah-limbah masker ini hasilnya, nanti kan hilirnya atau ujungnya nanti akan dibawa ke sini, ke pihak ketiga atau PT Wastek. Nah, nanti limbah-limbah masker kalian itu nanti akan diapakan di sini. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Akan diapakan? Akan diapain? Hancurkan. Oh, jadi ya dengan suhunya berapa ribu ya? Saya juga lupa, 2000-an lebih gitu ya, 2000. Nah, nanti di sini akan dimasukkan ke dalam mesin. Nanti sampahnya itu akan dihancurkan, jadi dimusnahkan atau dibakar. Tapi hasil pembakarannya itu nggak mencemari lingkungan dengan teknologi yang canggih itu tadi. Jadi kita kerjasama nih, kita bayar pihak ketiga dari Pemprov, dari Dinas Lingkungan Hidup, bayar pihak ketiga untuk menghancurkan sampah-sampah kalian nih, sampah-sampah limbah medis. Jadi nggak didaur ulang, sampahnya nggak boleh. Kalau ada yang kedapatan mendaur ulang sampah-sampah limbah medis, nah itu akan kita tindak, akan kita berikan hukuman. Nah, ini adalah truk nih, yang warna merah ini truk untuk mengangkutnya. Jadi truknya juga truk tertutup, nggak truk yang kebuka tadi kayak truk sampah, bukan. Truknya ada truk box. Nah, ini petugas kami, dia pakai APD kayak jas hujan gini lah minimal nih. Jadi untuk diangkut. Oke. Cukup ya, udah 9:30. Mungkin sisanya nanti akan ada tanya jawab adik-adik. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, terus adik-adik yang hadir. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subrana.
Kebetulan tadi sangat komplit ya penjelasannya, dari mulai kita mengenal jenis sampah, kemudian juga sampai di akhir tadi adalah sampah-sampah di masa pandemi yang dihasilkan. Nah, kemudian anak-anak, masalah sampah ini masalah yang sangat urgent ya sebenarnya, sangat penting ya. Jadi kalau tadi dikatakan ada 7.000 sampai 7.500 ton yang dihasilkan sampah setiap harinya, maka ini adalah bisa dikatakan gunung sampah ya, bisa dibilang tuh tadi. Dan ini kan nanti ke depan lama-lama lahannya akan habis dan kemudian mau dibuang kemana permasalahannya. Nah, kira-kira dari pemaparan tadi Pak Subrana ya, dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengelolaan dan pengolahan sampah. Bahkan tadi juga dipaparkan bahwa adanya suatu pengolahan sampah dengan tadi semacam lava gitu ya. Silakan bagi anak-anak yang ingin bertanya, Pak Bara persilakan. Ya, ada yang ingin bertanya silakan dari kelas 7, kelas 8, kelas 11. Oh ya, apa sih itu tadi katanya wali kelas aku nanti ada LKS yang untuk dikerjain. Nah, itu nanti kasihnya kapan ya? Ya, LKS-nya nanti akan di-share di chat ya. Pak Mahmud sudah Pak Mahmud sudah mengirimkan sebuah LKS untuk kegiatan hari ini. Ya, kira-kira anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi pemaparan dari Pak Subrana. Kemudian Pak Subrana masih ada di sini ya, Pak Barna? Atau sedang refresh? Ya, Pak. Oh, masih ada ya? Masih ada. Walaupun tadi kendala beberapa jaringan ya, agak tersendat-sendat. Mudah-mudahan tersampaikan. Nanti materinya akan juga di-share ya, Pak Barna ya, ke anak-anak. Kalau ada yang ingin ditanya, boleh memberikan emoticon raise hand, di sini juga disediakan ya. Seperti ini, silakan. Di kolom chat juga boleh ya Pak ya, nanyanya kalau di kolom chat. Ya, di kolom chat juga boleh, silakan ada yang mau bertanya. Nanya langsung, mau dialog nggak apa-apa. Ini permasalahan sampah ini bisa dijadikan tema untuk nanti teman-teman yang kelas 9 nih, terutama yang anak-anak kelas 9, menjadi tema karya tulis gitu kan. Apalagi kemarin kita ada karya tulis nanti Pak Barna di kelas 9 untuk temanya masih tentang lingkungan hidup gitu. Kemarin 2 minggu lalu kita field trip ke sebuah kota Jepang yang juga mengalami permasalahan sampah di era 1900-an. Anak-anak sudah dibawa ke Jepang, nah saat ini melihat di Jakarta Barat sudah dikelola dengan baik dengan ini ada Saras ingin bertanya. Silakan Saras. Saya mau nanya. Saras dari kelas 8. Silakan perkenalkan dari kelas berapa dan pertanyaannya apa? Silakan Saras. Baik, perkenalkan saya Saras dari kelas 8B ingin bertanya. Kan teknologi untuk pengolahan sampah di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta, Indonesia, saat ini sudah bagus dan teknologinya tinggi. Tapi ternyata sampah-sampahnya juga masih setiap harinya juga banyak gitu. Apakah akan ada tindakan yang lebih lanjut dan apakah teknologi ini akan dibawa ke luar pulau dan kota-kota lainnya di Indonesia, Pak? Jawab aja kan ya. Langsung dijawab atau bagaimana Pak Barna? Kali mungkin langsung aja biar langsung tektok gitu. Dengan siapa tadi? Saras ya? Iya Pak, saya Saras. Kameranya nggak nyala ya Saras? Oke. Gini Saras. Jadi tadi kalau kita di Jakarta Barat
Jadi strategi apa sih dan sampah massal itu dengan pembakaran sampah, namanya ITF. Jadi ada di Sunter dan itu masih lama, proses pembangunannya juga memakan mengeluarkan bisa triliunan ya, dan itu lumayan besar juga. Nah, yang lebih bagus itu sebetulnya yang lebih masif itu adalah pengelolaan sampah dengan sistem yang tadi saya jelaskan. Jadi kita secara masif mengajarkan masyarakat untuk membatasi. Salah satunya mungkin di SMP Pembangunan Jaya yang sudah tadi menerapkan menggunakan tumbler untuk minum, terus tidak membeli botol kemasan lagi. Nah, itu salah satunya untuk membatasi sampah di sumbernya. Nah, sebetulnya yang paling efektif itu adalah tadi. Nah, ini tepat. Kita merubah nih mungkin dari sejak dini teman-teman atau adik-adik SMP. Jadi pemikirannya, pola pikirnya sudah dirubah. Nah, itu seperti tadi Pak Bara minumnya udah pakai tumbler tuh. Sama kayak di tempat kita ya Pak ya, udah pakai kayak gitu juga Pak, kita diwajibkan pakai tumbler kemana-mana, mau jalan-jalan kita udah bawa itu Pak. Nah, ini adalah salah satu pembatasan yang kita bisa lakukan dengan mudah. Nggak harus pakai teknologi ya Pak ya, kayak gitu kan kita cukup beli dan itu untuk sekali, untuk berkali-kali pakai. Cukup beli sekali, nggak usah ribet pakai kita alat-alat yang canggih, terus pakai meter. Nah, itu kita dari diri sendiri. Jadi kita kayak belanja di Indomaret, Alfamart. Nah, kalau kami di Jakarta Barat, nah ini Mbak Saras, jadi salah satunya kita sudah membuat aturan tegas. Jadi gubernur kami bikin aturan, kalau ada perusahaan retail atau tempat-tempat swalayan, tempat belanja pakai kantong plastik, itu akan atau sampai nanti kalau melanggar lagi udah diperingatkan, itu akan ditutup tempat usahanya. Jadi sebegitu tegasnya kita, karena sampah plastik tadi kita penghasil sampah nomor 2 plastik terbanyak di dunia. Nah, melihat kondisi itu makanya dari kementerian terus dari pemerintah daerah mengambil langkah tersebut. Mungkin kedepannya di sana pun kayak gitu. Di Tangerang, mungkin di Bogor itu kayaknya udah beberapa udah menerapkan itu. Jadi mereka mau nggak mau kalau nggak bawa kantong belanja ya harus ditenteng, dibawa kayak gitu. Itu salah satu contoh kebijakan dari sisi regulasi. Nah, dari teknologi, mungkin kalau teknologi yang itu ya udah belajar secara virtual mungkin ya Pak ya. Nah, orang Jepang tadi yang di foto kami, dia udah datang juga ke kita, udah sharing-sharing. Jadi dia pun pernah mengalami hal yang sama mungkin, benar. Nah, dia membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, 20 tahun lebih untuk mengembalikan seperti kondisi sekarang. Jadi mereka ya tadi merubah habit, merubah paradigma mereka juga. Mungkin dari pas nih, dari kalau SD kan ya masih belum terlalu paham ya. Kalau kita jelaskan hal-hal tadi pengolahan. Nah, dari anak-anak SMP ini udah pas, mereka kita berikan pola pikirnya tentang pengolahan sampah itu harus diapakan. Nah, ini udah tepat. Jadi adik-adik nanti tadi ada yang mungkin bikin karya tulis, meneliti lebih dalam tentang pengolahan sampah itu kayak gimana. Ya, bukan tidak mungkin nanti mungkin kuliahnya atau itu yang mengambil tentang lingkungan, nah itu bisa diterapkan semua. Yang paling penting adalah tentang lingkungan ini atau yang adik-adik dapat ini bisa diterapkan di lingkungan keluarganya dulu, keluarga di kita di rumahnya. Jadi nanti bikin kompos di rumah, terus juga buang sampahnya nggak sembarangan. Kalau mungkin adik-adik tahu ya, beberapa tahun yang lalu masih kecil kali ya, udah nonton berita apa belum saya juga ini. Jadi di daerah Jakarta Selatan tuh, pada saat kemarin banjir besar tuh ya, 2000 berapa ya Pak ya kemarin, banjir 5 tahunan biasa tuh ya, daerah kawasan Jakarta Selatan yang elit tuh. Yang kawasan elit itu biasanya kan pasti banjir nggak mungkin ada. Nah, kemarin banjir tuh sempat terjadi banjir besar dan beberapa kendaraan mewah terendam. Nah, itu ketika tim kami dari lingkungan hidup melihat ternyata ada di selokan itu banyak sampah yang dibuang ke dalam selokan sehingga terjadi aliran. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ya yang disalahkan sebetulnya bukan dari pemerintahnya, tapi dari mungkin kita bersama juga, dari masyarakatnya yang buang sampah sembarangan. Nah, sehingga efeknya itu akan berbalik ke manusianya. Nah, seperti misalkan kalau kita bikin kompos atau lubang biopori, tahu ada lubang biopori? Tahu nggak lubang biopori? Saras tahu lubang biopori nggak Saras? Ini salah satu teknologi sederhana pengolahan sampah. Tahu lubang biopori nggak? Kurang tahu Pak.
Oke, saya kasih jelasan dikit ya. Ada yang mungkin di sini ada yang tahu sebelum saya jelasin lubang biopori. Nah, ini metode pengolahan sampah sederhana juga nih. Jadi kalau ada lihat di perkantoran itu ada kayak lubang kecil. Dia di halamannya atau di mana, lubangnya diameternya itu sekitar 5 atau 10 cm kali ya. Nah itu dengan kedalaman 1 meter, biasanya atasnya dikasih tutup kayak pipa gitu, ditutup. Nah pipanya ini ada lubang-lubangnya. Nah itu metode sederhana banget, jadi dia cukup menggali, nanti sampah-sampah sisa makanan, sampah-sampah daun dimasukin ke dalam situ. Dimasukin ke dalam situ, lalu, nah ini saya sebentar ya, saya searching, jadi biar teman-teman lihat gambarnya nih. Lihat sambil saya searching. Oh ini ada nih. Saya buka ya. Jadi nambah materi lagi nih sedikit. Nah, biar tahu. Oke, saya mau buka yang tentang biopori tadi nih tambahan nih.